oleh para admin. Kami persilakan Pak Rahmat, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, tadi Pak Nur Samsu Mahyudin, sahabat saya sudah memberikan materi tentang kewirausahaan ekspor. Hari ini saya mendapat tugas untuk membawakan unit kompetensi menyiapkan produk ekspor. Ini berdasarkan dengan SKKNI nomor 332 tahun 2020, sedangkan kode unitnya adalah G46 EKU 00.007.1. Di dalam unit kompetensi ini ada 3 elemen unit kompetensi. Saya nanti akan membahasnya satu persatu. Baik, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmat Marpaung, Rahmat Sutarnas Marpaung. Saya menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, Sekolah Kedinasan milik Kementerian Sosial. Lalu saya melanjutkan S2 di Salford Business School di Manchester. Kemudian seperti Pak Nur, juga saya adalah fasilitator dan asesor bersertifikat dari BNSP di bawah naungan Lembaga Sertifikasi Profesi Perkoperasian Indonesia, LSPPI. Kemudian saya juga mengambil sertifikasi strategi execution profesional dari GML QPR di Australia tahun 2008. Lalu saya juga mengambil sertifikasi Global Practitioner in Human Resources dari Human Resource Certification Institute dari USA tahun 2009. Saat ini saya menjadi fasilitator di di pusat, sekarang namanya sudah berubah, pusat pelatihan SDM ekspor dan jasa perdagangan, Kementerian Perdagangan 2015 sampai sekarang. Kemudian juga saya menjadi fasilitator dan asesor kompetensi BNSP bidang ekspor pada koperasi dan UMKM. Dan bersama Pak Nur Samsu saya membangun PT Ludira Sumberdaya Indonesia dari 2013 sampai sekarang. Kami memproduksi briket batok kelapa di Sukabumi dan mengekspornya ke beberapa negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Irak, kemudian Lebanon, Tunisia, Mesir, dan juga sampai ke Eropa. Lalu kami juga sekarang sedang mengembangkan pertanian berteknologi menggunakan greenhouse dan hidroponik teknologi, kita sebut dengan precision farming. Kita memproduksi tomat cherry dan sekarang cabai. Insya Allah cabainya akan kita ekspor juga ke Jepang. Yang low pesticide ya, yang jadi pestisidanya memenuhi standar Jepang 0,01 ppm. Kemudian 2018 yang lalu saya mendirikan suatu perusahaan PT Aplikasi Penunjang Profesional. Kami mengembangkan marketplace www.aspenku.com. Nanti Bapak bisa googling aspenku.com baik di Android maupun di iOS. Mungkin boleh di-mute dulu nih. Boleh di-mute ini yang sedang. Mohon bantuan Bapak Ibu para peserta untuk mem-mute speakernya agar narasumber bisa memberikan materi dengan baik. Terima kasih yang sudah mem-mute speakernya. Kami persilakan Pak Rahmat. Baik, ya terima kasih Pak Farid. Ya, di Aspenku kami sekarang menghosting atau mewadahi sekitar 13.500 toko dengan 73 kategori produk, ada 80.000 items, dan yang jualan di Aspenku itu hanya orang Indonesia gitu ya, pelaku usaha dari Indonesia, bukan pelaku usaha ekspor, dan kita mengundang pembeli-pembeli dari luar negeri. Ya dengan tingkat kunjungan sekarang sekitar 800 sampai 1.000 orang lah per bulannya. Kemudian dulu saya juga pernah jadi dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Taskia. Dan saya belajar ekspornya ketika saya masih bekerja di perusahaan minyak dan gas bumi sejak tahun 98 di Paeco Indonesia dan di Premier Oil Indonesia. Sempat dapat amanah untuk ngurusin supply chain management, ekspor, import. Nah, di sanalah saya belajar tentang bagaimana mengekspor barang dan juga mengimpor. Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, KPMI. Itu perkenalan dari saya, dan sekarang kita akan belajar tentang menyiapkan produk ekspor.
Dalam unit kompetensi ini peserta nanti akan mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan produk ekspor. Tadi Pak Nur Samsu dalam materinya menjelaskan bahwa tugas eksportir itu secara garis besar itu ada dua ya. Yang pertama adalah menyiapkan produk, terus yang kedua adalah mencari pembeli. Dalam pengalaman kami sebagai eksportir, ya sejak tahun 2003 lah ya, saya mulai ekspor itu. Yang paling susah itu sebenarnya bukan mencari pembeli. Mencari pembeli relatif mudah, apalagi dengan zaman internet sekarang ini ya. Pembeli itu ada kita bisa temukan di mana-mana gitu. Tapi yang sulit itu adalah menyiapkan produk. Kalau sekedar membuat produk mungkin gampang. Bapak dan Ibu sekalian di sini juga tadi saya lihat juga sebagian besar yang bertanya tadi sudah punya produk. Cuman bagaimana menyiapkan produk itu untuk memenuhi persyaratan dan permintaan dari yang pertama dari konsumen itu sendiri, terus yang kedua dari negara tujuan ekspor. Itu yang tantangannya cukup berat. Baik. Ada 3 elemen kompetensi di unit kompetensi ini. Yang pertama adalah menentukan produk dan negara tujuan. Terus yang kedua melakukan analisa usaha ekspor. Dan yang ketiga menentukan spesifikasi dan harga jual produk ekspor. Tiga-tiganya mudah-mudahan bisa kita bahas dan cukup waktunya sampai pukul 11.30 siang ini. Oke, pertama elemen kompetensi yang pertama ya. Elemen kompetensi pertama adalah menentukan produk dan negara tujuan. Jadi harapannya setelah mengikuti elemen kompetensi satu ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa kompeten dalam mengidentifikasi produk yang dapat diadakan untuk diekspor. Terus yang kedua, kompeten dalam mengidentifikasi negara tujuan ekspor. Terus yang ketiga, kompeten dalam mengidentifikasi potensi permintaan produk di negara tujuan ekspor. Dan yang keempat, kompeten dalam menentukan prioritas produk yang akan diekspor dan negara tujuan ekspornya. Oke, kita mulai. Oke, ini pertanyaan umum nih, eksportir pemula yang biasa ditanyakan kepada kami dalam berbagai macam pelatihan. Dan tadi di kolom chat juga saya baca ya beberapa pertanyaan yang ada di sini, yang ada di slide saya ini juga ditanyakan. Yang pertama, saya punya produk A, ada pasarnya enggak? Kemudian tadi ada juga yang saya punya maggot. Mau nama Pit Merana ke Mas? Nama aku mereka kan nama Pit Merana. Kumpulan sana. Iya. Mohon izin Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa memute. Silakan Pak Rahmat. Baik, tadi ke-mute juga saya Pak, karena di-mute semua kayaknya. Kemudian produk apa yang diminati? Misalnya tadi ada yang punya maggot, ada peminatnya nggak? Ada yang punya PCO, ada peminatnya nggak? Kemudian prosedur ekspornya bagaimana? Kemudian pembayarannya aman apa enggak? Cara ngirimnya bagaimana? Cara cari modalnya bagaimana? Bahkan mungkin pertanyaan yang sangat yang sangat awal adalah mulai dari mana sih? Produk dulu atau market dulu? Lalu cari pembelinya gimana? Sudah banyak kirim penawaran harga tapi kok nggak dibalas-balas. Tadi juga ada pertanyaan seperti itu. Kemudian kok harga barang saya itu ditawar murah banget ya. Bagaimana caranya bisa ekspor sendiri? Tadi ada yang ngomongin tentang just tip juga. Oke, ini mudah-mudahan semua pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab dalam pelatihan kita tidak hanya hari ini tapi sampai nanti beberapa fasilitator lain akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, problema utama nih eksportir UKM ya. UKM pelaku ekspor UKM itu pertama produk. Dari sisi produk dan ini yang akan kita bahas hari ini. Terus yang kedua SDM, yang ketiga pemasaran, terus yang keempat biasanya masalah keuangan atau masalah pembiayaan. Kalau dari sisi produk yang menjadi tantangan terbesar adalah kualitas produk kita. Kualitas produk dalam arti yang memenuhi standar sertifikasi, lisensi,
dan persyaratan dari negara tujuan ekspor dan juga dari konsumen. Terus yang berikutnya adalah kuantitas dan yang ketiga adalah kontinuitas. Nah, ini nanti kita coba diskusikan. Terus yang kedua SDM. SDM di pelaku usaha ekspor UKM ini rata-rata kan sebagai CEO ya, Chief Operating Officer. Jadi semuanya dilakukan sendiri gitu. Dari mulai produksi, pemasaran, keuangan, kemudian juga pemasaran, keuangan, kemudian SDM-nya juga ya. Nah, pengembangan SDM dilakukan sendiri. Nah, ada kebutuhan juga tentang technical skill dan soft skill buat pelaku usaha UKM. Makanya ini senang sekali ya Kementerian Koperasi UKM menyelenggarakan kampus UKM ini sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa terus meningkatkan kompetensi. Kemudian pemasaran. Pemasaran ada masalah di riset pasar, kemudian akses pasar, dan juga penguasaan terhadap digital marketing platform yang sekarang mau nggak mau harus dikuasai oleh eksportir. Karena bisnis ekspor sekarang juga berubah dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang banyak bisnis ekspor itu dilakukan dengan menggunakan digital marketing platform baik untuk B2B, business to business maupun business to consumer. Terus keuangan, masalah kita adalah banyak UKM ini belum investable dan belum bankable. Kalaupun ada yang sudah bankable, punya jaminan misalnya, tapi not investable karena bisnisnya nggak visible. Kemudian berikutnya, nah kita berharap nih ya teman-teman pelaku UKM di sini nanti setelah mengikuti pelatihan ini bisa memiliki usaha yang visible sehingga bisa investable, walaupun mungkin belum bankable. Ini lebih mudah karena banyak sekarang program-program pemerintah untuk membantu pelaku usaha UKM itu asal bisnisnya memang visible dan kemudian ya marketnya itu jelas, kemudian buyer-nya juga memang kredibel, itu kita bisa mendapatkan pembiayaan walaupun mungkin kita belum bankable. Nah, yang diharapkan tentunya pelaku usaha UKM juga investable dan bankable. Oke, sekarang kita mulai dari mana? Kalau kita ngomongin tentang menyiapkan produk ekspor, maka biasanya teman-teman pelaku usaha itu berangkat dari dua titik ini. Yang pertama adalah ingin menjual produk yang sudah dimiliki sendiri. Terus yang berikutnya adalah misalnya tadi para trading company atau para digital marketer ya, yang dia belum punya produk, tapi mencari produk yang dibutuhkan untuk dijual. Nah, kita bisa mulai dari titik manapun yang yang diinginkan. Yang pertama, melakukan bisnis ekspor, maka ya Bapak dan Ibu sekalian harus mulai dengan menjawab pertanyaan ini. Apa sih manfaat produk saya? Apa manfaat produk saya sehingga orang mau membeli? Yang pertama, apakah produk saya itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan saya atau konsumen saya? Terus yang kedua, apakah produk saya bisa memberikan kemudahan buat pelanggan saya? Terus yang ketiga, apakah produk saya bisa memecahkan masalah pelanggan saya? Terus yang keempat, apakah produk saya ini bisa memenuhi gaya hidup? Tolong dijawab masing-masing oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira produk yang Bapak dan Ibu sekarang punya itu bisa nggak menjawab paling tidak satu dari pertanyaan ini? Kalau bisa, ya. Kalau jawabannya ya, mudah-mudahan produk Bapak dan Ibu sekalian mempunyai potensi untuk bisa diekspor. Oke, pertama yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian adalah melakukan riset pasar ya. Produk yang sedang banyak dibutuhkan itu apa saja. Nah, untuk melakukan riset pasar, Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan digital platform
lihat produk-produk yang sedang trending di digital platform. Nah, kalau kita melihat, ini saya kasih link 4 platform digital yang Bapak dan Ibu sekalian bisa mencari produk yang sedang trending. Yang pertama adalah Alibaba, terus yang kedua adalah Shopify, terus yang ketiga Amazon, dan yang keempat adalah Small Business Trends. Ini yang biasa saya gunakan, dan dari sana saya bisa membuat list ya, produk-produk yang sedang trending di digital platform itu, dan sekarang banyak diminati orang, yang diantaranya adalah pertama adalah shapewear. Shapewear itu pakaian yang mungkin kalau bahasa Indonesia ada sejenis kemben gitu ya, kemben atau stagen gitu ya. Tapi yang kekinian itu lagi trending banget di digital platform. Kemudian ada travel accessories, ada healthy dan beauty products, produk-produk yang berkaitan dengan kecantikan dan kesehatan itu lagi ngetrend banget. Kemudian jam pintar, jam yang bisa mengukur kalori, mengukur langkah dan lain sebagainya, itu juga lagi booming banget. Apalagi zaman COVID kemarin, banyak orang ingin hidup lebih sehat gitu. Akhirnya kemudian banyak yang mulai berolahraga, dan smartwatches ini banyak dibutuhkan. Kemudian juga healthcare, produk-produk yang berkaitan dengan perawatan kesehatan, seperti empon-empon, herbal itu segala macam, itu juga sekarang lagi banyak dibutuhkan, tidak hanya di Indonesia tapi juga negara-negara lain. Kemudian ada skincare lagi booming banget, baik skincare dari Indonesia maupun skincare dari luar negeri, itu sekarang permintaannya lebih banyak. Kemudian hobi dan craft. Hobi di sini termasuk salah satunya adalah tadi yang disampaikan oleh Ibu Happy kalau nggak salah ya, tanaman hias. Jadi permintaan tanaman hias, permintaan hewan peliharaan juga sekarang lagi banyak, termasuk juga kerajinan. Kemudian lamps dan shades, ini kebetulan Indonesia nggak banyak produk ini. Mobile accessories juga Indonesia nggak banyak. Pet products, produk-produk yang berkaitan dengan hewan peliharaan, itu juga sekarang banyak diminta. Kemudian fine jewelry, perhiasan-perhiasan, dan kemudian sleepwear. Kemudian baby care products, ini yang trending di Shopify. Nah, ini kurang lebih sama. Ini yang beda mungkin hanya home and gardening. Kemudian ada kitchen and dining items. Ini teman-teman yang punya furniture ini. Kemudian yang berkaitan dengan ibu dan anak. Oke. Ini Shopify, dan nanti ini kalau ada waktu Bapak dan Ibu sekalian, tolong berselancar di keempat website ini. Akan terlihat di situ, nanti ada info juga tentang produk ini pencariannya itu seminggu itu ada berapa puluh ribu kali, kemudian penjualannya berapa banyak, itu bisa dilihat detailnya di masing-masing website ini. Mungkin waktu kita terbatas sehingga saya nggak bisa ajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berselancar di website-website ini saat ini. Silakan dilakukan sendiri. Oke, kemudian untuk melakukan riset pasar, Bapak dan Ibu sekalian harus sudah tahu HS code dari produknya masing-masing. Gimana cara mencari HS code? Yang paling mudah adalah tanya Mbah Google. Ketik aja di Google HS code, Harmonized System Code produk Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah akan muncul di sana. HS code, Harmonized System Code ini adalah sistem yang digunakan oleh customs atau pabean, atau kalau di Indonesia bea cukai seluruh negara ya.
untuk mengklasifikasi produk-produk berdasarkan tarifnya, berdasarkan tarif code-nya. Nah, di Indonesia itu ada BTKI 2022, buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022. Ini websitenya beacukai.go.id. Nah, jadi di situ semua produk untuk kebutuhan perdagangan internasional, ekspor maupun impor itu dibagi ke dalam 21 section ya, 21 section, dan di situ nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat dari mulai bahan baku produk Bapak dan Ibu sekalian, kemudian dilihat ininya, HS code-nya. Ini penting sekali buat Bapak dan Ibu sekalian memiliki pengetahuan tentang HS code, sehingga nanti ketika kita melakukan riset pasar akan lebih mudah. Oke, kemudian Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mencari HS code di Indonesia National Trade Repository. Ini adalah websitenya Kementerian Keuangan, INSW, Indonesian National Single Window ya. Indonesia National Single Window. Jadi ini juga websitenya Kementerian Keuangan yang bisa diakses oleh lintas kementerian ya, untuk membantu proses perdagangan internasional kita. Baik. Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu sekalian, kalau punya menggunakan dua gadget, silahkan bisa mengikuti saya untuk melihat potensi produk ya, dan bagaimana menyiapkan produk. Gadget yang satu dipakai untuk mendengarkan Zoom ini, kemudian gadget yang lainnya bisa dipakai untuk ikut tutorial. Oke, baik. Saya mulai dengan satu website namanya exportpotential.intrasen.org. Terlihat ya di layar. Oke, ekspor potensial ini, kalau kita lihat di bawah ini, adalah dikembangkan oleh ITC, International Trade Center. Dia adalah sebuah lembaga di bawah naungannya PBB yang bertugas melakukan aksi intelijen untuk perdagangan dan pasar ya. Nah, siapa sih yang mendanai ITC ini? Di sini ada Uni Eropa, ini logonya Uni Eropa, dan juga CBI, Ministry of Foreign Affairs-nya Belanda, Kementerian Luar Negerinya Belanda. Jadi adalah lembaga yang resmi di bawah PBB untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan intelijen di bidang perdagangan maupun di bidang pemasaran. Ada ekspor potensial map di sini. Nah, kemudian kita ingin melihat misalnya Bapak dan Ibu sekalian punya produk yang berkaitan dengan saus dan sambal gitu ya. Saus dan sambal itu HS code-nya itu saya sudah cari. Nah, ini preparation sauce and flavor sauce. Kita klik di sini. Kemudian kita lihat di sini ada untapped export potential sekitar 8,1 miliar US dollar. Ada data di sini. Nah, kita kepingin explore marketnya. Explore market di sini. Oke, muncul di sini. Eksportirnya dari seluruh dunia, produknya adalah preparations for sauce and prepare sauces. Ini adalah HS code untuk sambal. Ya, sambal-sambal yang dari Indonesia itu yang macam-macam itu HS code-nya ini, pakai ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, key findings-nya ya, the market with greatest potential for world export of 210390, sambal-sambalan tadi adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Amerika Serikat memperlihatkan angka perbedaan yang absolut ya antara potensi dan actual
ekspor yang meninggalkan ruang sekitar 827 juta dolar yang belum tergarap. 827 juta itu kali 15.000 itu udah udah hampir mungkin sekarang itu 8 triliun plus 4 ya sekitar 12 triliunan yang belum tergarap. Kita lihat di sini United States ekspor potensialnya 1,9 miliar US dollar, actual ekspornya 1,2, ada untap potensialnya 827. Kemudian tadi ada United Kingdom ya, Inggris ekspor potensialnya 1 billion, actualnya 681 juta, kemudian untap potensialnya 419. Kemudian ada juga kalau negara-negara Asia, ini kita lihat ada Hong Kong, potensinya 368 juta US dollar, actual ekspornya 231, kemudian untap-nya 161. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan riset lebih lanjut, pengen tahu kalau eksportirnya Indonesia, biar kalau tadi dunia mungkin macam-macam sausnya ya, sambalnya macam-macam. Tapi kalau Indonesia, ya kurang lebih kalau Indonesia yang ekspor ya sambal-sambal itulah ya, sambal-sambal yang Bapak dan Ibu sekalian mungkin kenal, ada sambal bawang, mungkin ada sambal bajak, ada sambal bandeng dan lain sebagainya. Ya, kita lihat di sini key findings-nya. The market with greatest potential for Indonesia export 210390 adalah Singapura, Amerika Serikat, dan Filipina. Singapura memperlihatkan the largest absolute difference between potential and actual, yang meninggalkan ruang masih 27 juta dolar. Ini kayaknya lebih realistis. Yang lainnya kita lihat Malaysia. Malaysia juga masih ada potensi 8,6 juta US dollar yang belum tergarap. Kemudian Filipina masih 24 juta, Singapura masih 27 juta, Australia juga dekat ya masih 11 juta, Jepang masih 17 juta, Taiwan ini Taiwan 4,6 juta, Korea, China masih 9,4 juta. Nah, gimana dengan Saudi? Nah, kalau Saudi kelihatannya kita punya potensi cuma 8,9 dan actual ekspornya sudah melebihi malah 32 juta. Oke, ini untuk saus. Lalu kemudian gimana dengan produk lain? Misalnya kita coba produk lain, coklat misalnya ya. Coklat itu 18069. Oke. 690. Coklat. Gimana ini? Coklat dari Indonesia. Gojek sih, Pak Mimi adik saya. Oke, kalau coklat kita lihat di sini kalau dari Indonesia kita lihat key findings-nya, the market with greatest potential for Indonesia export untuk coklat dan other cocoa preparation adalah Malaysia, Amerika Serikat dan China. Nah ini ada info menarik nih buat Bapak dan Ibu sekalian. Tadi Pak Nur sudah pernah sempat menunjukkan foto waktu kami di Saudi ya, penandatanganan suatu perjanjian dengan perusahaan Saudi. Nah, jadi waktu di Saudi itu kami sempat ketemu dengan satu perusahaan Saudi yang dia itu mengimpor coklat bubuk maupun coklat pasta dari Malaysia. Dari Malaysia jumlahnya itu per bulan satu perusahaan itu saja sekitar 26 juta US dollar sampai 28 US dollar. Flat dia tunjukin PO-nya ke saya 6 bulan terakhir itu rata tuh 24, 26, 28, 27 juta per bulan. Dia importnya dari Malaysia. Nah, kita tahu Malaysia nggak punya banyak kebun coklat, yang punya kebun coklat banyak itu Indonesia. Nah, kalau kita lihat di data di ekspor potensial, ternyata Malaysia itu banyak dia impor coklatnya dari Indonesia.
Jadi bahkan sudah nggak ada untapped potensial ya. Nah, jadi Malaysia banyak impor coklat dari Indonesia, dan kemudian Malaysia mengekspor coklat yang sudah berbentuk powder dan pasta itu ke Saudi saja. Untuk satu perusahaan kita lihat itu bisa 26 sampai 28 juta US dollar per bulan. Nah, menarik bahwa ekspor itu juga Gue po oke. Entot tadi temenan mau entot je. ya. Ini untuk coklat, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa mencari potensial market untuk produknya masing-masing. Kuncinya, tolong belajar untuk mencari highest quote untuk produknya masing-masing. Lalu apalagi nih yang bisa kita lakukan dengan ekspor potensial? Kalau ekspor potensial tadi kita sudah punya produk, kepingin tahu marketnya di mana, maka kemudian kita juga bisa mulai, kalau kita belum punya produk, tapi misalnya kita kepingin masuk ke pasar ekspor tertentu, misalnya kita cari country-nya, kita kepingin tahu di Saudi Arabia misalnya. Saudi Arabia itu dia butuhnya produk apa aja sih? Oke, ini Saudi Arabia. Kita mau lihat dia sebagai market, bukan sebagai eksporter. Kita lihat sebagai market. Maka Saudi Arabia sebagai market itu masih punya potensi yang belum tergarap sekitar 87 miliar US dollar. Kita sekarang pengen explore produknya apa aja sih yang dibutuhkan oleh Saudi, negara Saudi. Kita explore produk. Oke, ini muncul. Kita bisa lihat di sini key findings-nya, the product with greatest export potential from world, dari dunia ke Saudi Arabia adalah kendaraan bermotor untuk kendaraan penumpang ya, kemudian telepon sets dan other voice image transmission apparatus, ini ya mobile phone dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian ini medicaments, kemudian yang terbesar itu adalah motor vehicles. Nah, Indonesia juga ternyata salah satu pengekspor mobil ke Saudi Arabia yang cukup besar, karena Indonesia mengekspor Innova ke Saudi. Nah, gimana sekarang kalau misalnya kita mau lihat spesifik Indonesia, apa sih yang diekspor Indonesia ke Saudi? Oke, nah ternyata benar, yang pertama adalah kendaraan penumpang. Kendaraan penumpang kita ekspor sekitar 467 juta US dollar di tahun 2021. Kemudian apalagi yang ini palm oil, minyak sawit ya, minyak sawit dan fraction-nya. Kemudian ada wood charcoal, arang kayu, kemudian ada plywood, kemudian ada ini sepatu olahraga, sport footwear, kemudian sepatu, kemudian ada coffee preparation, ada karet dan produk-produk turunan karet, kemudian ini oil cake dari cangkang sawit ya, limbah sawit untuk pakan ternak biasanya, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman yang belum punya produk, pengen ekspor ke Saudi, bisa ngelihat nih potensi ekspor apa yang bisa kita lakukan, kita cari di Saudi. Oke, baik. Kita kembali dulu ke ke bahan presentasi saya. Ya, tadi Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat produk apa nih yang mesti kita siapin untuk ke satu negara tujuan tertentu. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, selain ekspor potensial, bisa menggunakan trademap.org ya.
Tapi untuk menggunakan trademap.org, Bapak dan Ibu sekalian itu harus register dulu. Harus register, dan untuk registrasinya mudah saja, tinggal ikuti petunjuknya. Dan trademap juga gratis. Seperti ekspor potensial, ini trademap juga gratis. Ini ada panduan untuk registrasi. Ada register, create an account, kemudian masukkan alamat email di sini, masukkan lagi alamat email, kemudian nanti kalau sudah terdaftar, maka nama kita akan muncul di sini seperti ini. Nama saya ada muncul. Nah, kita akan balik lagi ke trademap nanti kalau waktunya cukup. Sekarang saya akan lanjutkan dulu. Oke, ini kalau di trademap kita lihat bahwa 10 produk Indonesia yang terbesar untuk diekspor adalah yang pertama adalah mineral fuels, including oil. Jadi ya bahan bakar dari mineral ya, termasuk minyak dan gas bumi. Itu total ekspor kita 39 billion. Kemudian animal dan vegetable fats, oils, ini ya, minyak sawit tadi, kemudian electrical machinery, footwear, iron, steel, ya, besi dan baja, kemudian kendaraan, kemudian ini batu mulia dan perhiasan, machinery, permesinan, kemudian ada karet dan bahan alat produk-produk turunan karet, dan juga pakaian. Ini adalah top 10 produk ekspor Indonesia ke berbagai macam negara. Nah, di ekspor potensial tadi sudah saya tunjukin gimana caranya, potensial market untuk produk Indonesia. Ini kita lihat juga produk yang diimpor negara ASEAN dari Indonesia itu apa saja. Kurang lebih sama ya dengan 10 top produk Indonesia yang diekspor tadi. Oke, sekarang saya ingin kasih tips kepada Bapak dan sekalian sebagai pelaku usaha ekspor di kalangan UKM. Tadi Pak Nur juga sudah katakan hindari negara tujuan ekspor tradisional. Maksudnya hindari untuk pemula itu ekspor ke Amerika Serikat, ke Eropa, dan ke Jepang. Kenapa? Karena negara-negara ini adalah negara maju yang menjadi target tujuan ekspor hampir seluruh negara di dunia. Jadi kalau kita ekspor ke Amerika Serikat, ke Eropa, dan ke Jepang, itu persaingannya sangat ketat. Dan kemudian negara-negara ini juga menerapkan persyaratan yang tinggi untuk produk-produknya bisa diedarkan. Produk-produk dari luar itu bisa diedarkan ke negara tersebut. Apalagi produk-produk yang dikonsumsi langsung oleh manusia seperti makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, itu sangat ketat sekali ininya persyaratan-persyaratannya. Regulasinya juga ketat banget. Jadi kalau bisa untuk pelaku ekspor pemula itu hindari negara-negara ketiga negara tersebut ini. Mulai dengan negara-negara non tradisional tadi disebutkan, misalnya seperti negara-negara di Afrika, negara-negara di Asia Tengah, negara-negara berakhiran tan, itu Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Azerbaijan salah satunya, juga Pakistan, Afghanistan, lalu negara-negara Timur Tengah, dan tentunya negara ASEAN. Kemudian cari negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang besar, jadi GDP growth-nya tinggi. Kemudian cari negara yang income per kapitanya juga tinggi, dalamnya negara yang tidak terlalu disukai eksportir lain. Mana datanya? Ini saya ada data, saya ambil dari beberapa sumber, termasuk dari website. Itu adalah negara-negara non tradisional yang punya pertumbuhan GDP sangat baik ya di 11 tahun terakhir, dari 2010 sampai 2020. Di 11 tahun terakhir kita lihat nih, negara-negara yang hijau ini adalah bukan negara di Eropa, bukan negara Amerika Serikat, dan juga bukan Jepang, tapi pertumbuhan ekonominya luar biasa.
Ada Ethiopia, ada Turkmenistan, ada Guyana, Tajikistan, Mongolia, Bangladesh, Rwanda, Laos, Myanmar, Uzbekistan, Ghana, Vietnam, Tanzania, Kamboja, Guinea, Pantai Gading, Djibouti, Niger, Republik Demokratik Kongo, dan India. Rata-rata pertumbuhannya itu di atas 5%, bahkan ada yang 9%. Nah, kemudian kalau dari sisi kawasan, ya kawasan yang memang sedang tumbuh itu adalah kawasan Asia. Ya, termasuk ada South Asia, Asia Selatan, East Asia, Asia Timur ya. Asia Selatan tuh ya termasuk di sini ada India, Bangladesh tadi ya, Pakistan. Kemudian kalau East Asia ya negara-negara seperti tadi Taiwan, Korea, Jepang, Tiongkok. Kemudian Asia kan Pasifik termasuk di dalamnya ada Australia dan Selandia Baru. Kemudian Sentral Asia dan ada Kaukasus. Ini ya termasuk di dalamnya tadi negara-negara TAN itu, pecahan Uni Soviet. Itu kan mereka masuk dalam Sentral Asia ya, Asia Tengah. Kemudian Southeast Asia, negara ASEAN sendiri. Nih yang bisa menjadi apa namanya target market produk Bapak dan Ibu sekalian sebagai UKM. Kalau produknya adalah produk retail dan kita mencari negara dengan pertumbuhan dengan GDP per kapita yang besar, maka bisa masuk ke negara-negara yang saya lingkarin merahin. Ada Qatar, Macau, Singapura, Brunei, United Arab Emirates, Kuwait, dan Hong Kong. Lihat di sini dari sisi income per kapita dari data CIA.gov ya, itu Indonesia itu masuk ke urutan 127 saja. Nggak masuk di 20 besar ya. Oke. Ini Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan websitenya CIA.gov untuk juga melakukan apa namanya market research. Oke, ekspor potensial saya sudah jelaskan tadi. Sekarang, oke. Ini saya coba untuk melihat potensi ekspor batik ya, pakaian wanita high code 620443. Nah, ini kelihatan nih bahwa apa namanya ya potensi batik kita tuh juga lumayan. Kita bisa lihat lagi di trade map. Oke, gimana sih melakukan analisa di trade map ya? Kalau nanti Bapak dan Ibu sekalian melihat data seperti ini di trade map, misalnya list of importers untuk batik. Maka di sini akan terlihat siapa saja importirnya, kemudian berapa nilai import mereka pada tahun 2021. Kemudian ini ada trade balance atau neraca perdagangan. Jadi cara bacanya, kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin melihat potensi negara untuk produk Bapak dan Ibu sekalian, cari negara yang neraca perdagangannya untuk produk tersebut itu negatif atau ditandai dengan angka merah ya. Karena kalau misalnya dia negatif, berarti memang dia butuh untuk memenuhi kebutuhannya dengan impor. Kemudian di sini akan terlihat juga quantity yang diimpor di tahun 2021, lalu satuannya adalah tons di sini kalau untuk batik. Kemudian unit value, jadi dia berapa sih harga impor dia untuk produk tersebut, ya per tonnya. Kemudian kita juga di sini kita ngelihat bisa growth-nya seperti apa untuk produk tersebut. Nah ini bisa dimaklumi apa namanya banyak yang negatif nih pertumbuhannya karena memang apa ya kita kemarin 2 tahun mengalami COVID ya, sehingga memang banyak orang-orang yang memang mengerem importnya. Tapi di 2020-2021 kayak ini Amerika, ini masih positif 15%. Ini yang berikutnya di apa namanya di kolom terakhir adalah tarif. Jadi ini adalah bea masuk untuk barang impor di negara tersebut untuk produk yang kita cari. Oke, ini untuk highest code 620443 ya, batik. Nah, ini untuk highest code 080450, saya coba juga lihat. Ini adalah untuk buah tropis, khususnya adalah
jambu, mangga, dan manggis. Ini untuk sepatu. Nah, di trade map itu kita bisa terus mencari sampai bahkan perusahaan importirnya. Perusahaan importirnya, dan juga setelah itu kita bisa cari sampai website perusahaan importirnya, bahkan sampai ke produk-produk apa sih yang dia import dari negara-negara tertentu. Oke. Sekarang kita masuk ke materi menyiapkan produk ekspor. Ini hal umum yang harus Bapak dan Ibu sekalian pahami ketika menyiapkan produk ekspor. Jadi sebelum penjualan ekspor dapat terjadi, Bapak dan Ibu sekalian pertama harus menyesuaikan produk terhadap permintaan konsumen di negara tujuan. Jadi kayak tadi misalnya mau ekspor sepatu, mau ekspor sambal, mau ekspor batik, dan lain sebagainya. Makanya tadi tantangan terbesarnya adalah menyiapkan produk adalah bagaimana supaya produk tersebut memang sesuai dengan permintaan pasar, bukan apa maunya kita. Karena belum tentu apa yang kita bilang bagus atau yang laku di dalam negeri itulah yang diminta oleh pasar. Nah, itu sebelum penjualan ekspor terjadi, kita harus menyesuaikan produk terhadap permintaan konsumen. Gimana caranya? Kita harus melakukan riset. Risetnya gimana? Tadi dengan menggunakan ekspor potensial, menggunakan trade map, kemudian menggunakan tools-tools yang lain, kemudian termasuk pameran, dan kemudian kita harus membuat suatu survei untuk bertanya kepada calon konsumen kita, produk yang mereka butuhkan seperti apa. Itu pertama. Terus kemudian yang berikutnya adalah peraturan di negara tujuan ekspor dapat bervariasi menurut kondisi negara, atau preferensi pelanggan di setiap negara juga berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus menguasai tentang persyaratan, kemudian prosedur, bahkan peraturan di negara tujuan ekspor untuk produk kita. Gimana caranya nanti saya kasih beberapa clue, beberapa petunjuk. Terus ekspor yang sukses itu membutuhkan product knowledge yang baik dan kesadaran akan karakteristik unik dari setiap sasar pasaran. Makanya tadi Pak Nur mengatakan di materi sebelumnya kita fokus kepada tidak boleh lebih dari 3 produk dan fokus kepada negara tujuan ekspor tertentu. Saya menyarankan Bapak dan Ibu sekalian fokus kepada hanya 1 produk dan 1 negara tujuan ekspor. Kenapa? Karena untuk bisa mengetahui apa persyaratan dan prosedur, kemudian preferensi konsumen di negara tujuan ekspor tertentu, kita harus melakukan riset mendalam. Untuk melakukan riset mendalam itu dibutuhkan waktu, tenaga, resources yang nggak sedikit. Jadi kalau misalnya kita menembak banyak negara, kita nggak akan fokus. Ya, fokus saja, misalnya 3 bulan pertama ini saya fokus mau mempelajari tentang persyaratan produk untuk bisa masuk ke pasar Malaysia misalnya, atau ke pasar Saudi, atau ke pasar Selandia Baru. Fokus. Jangan kepingin semua negara dimasukin. Karena masing-masing negara punya peraturan yang beda-beda. Kemudian pelajari lebih lanjut tentang persyaratan produk di satu negara melalui map.org atau inatrims.kemendak.go.id. Kita coba untuk inikan satu persatu. Saya masuk ke internet lagi. Oke, sekarang kita masuk ke satu website yang juga dimiliki oleh ITC, ya, International Trade Center, yaitu Market Access Map. Nih, kita lihat di bawah di sini siapa sih yang mendukung market access map ini. Ada Uni Eropa, ada GRIPS, ada Aladi. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan website ini? Misalnya kita kepingin melihat
persyaratan ekspor tertentu untuk produk tertentu. Eksportirnya kita select Indonesia karena kita yang mau ekspor. Kita mau select country-nya, nggak usah yang jauh-jauh, kita kepingin Malaysia saja. Misalnya, Malaysia. Produknya, ya, karena orang tadi Pak Nur katakan orang Indonesia di Malaysia itu banyak banget, ya, terbanyak nomor 2. Maka kalau misalnya kita jualan sambal mungkin bisa laku, gitu. Apalagi lidah kita mirip lah dengan orang penduduk Malaysia asli. Jadi pasarnya bisa besar. Selain orang Indonesia di Malaysia, juga bisa orang Malaysia asli. 21039. Kosong ya. Nah. Oke. Ini. Kita search. Ya. Ini muncul ini tarifnya, ini harusnya tarifnya nggak ada yang 0 ya, karena kita udah MEA ya dengan Malaysia, udah punya perjanjian perdagangan bebas. Nih, 0, memang ditulis 0 ya, preferential tarif for ASEAN countries 0. Kemudian regulatory requirements. Oke. Ternyata di sini nggak ada nggak ada regulatory requirements. Ini most likely bahwa memang sambal Indonesia ke Malaysia relatif bebas. Tapi kita perlu melihat satu website lagi, yaitu Inatrims. Inatrims ini adalah website miliknya Kemendak. inatrims.kemendak.go.id. Ini adalah suatu website yang dibuat untuk membantu kita eksportir, memahami technical regulation dan informasi tentang regulasi dan teknis persyaratan mutu di negara tujuan ekspor bagi aparatur pemerintah, eksportir maupun pelaku usaha serta akademisi. Cuman untuk bisa mengakses Inatrims kita harus registrasi. Registrasinya di sini. Kita bisa registrasi sebagai eksportir ya, tinggal registrasi aja di sini. Nah, kemudian isi data-datanya. Oke. Nah, saya sudah registrasi, maka saya tinggal login. Produknya kan adalah makanan olahan ya, sambal-sambelan. Jadi di sini banyak nih persyaratan mutu produk di Malaysia, komponen otomotif, alas kaki, baterai, hasil hutan, coklat, kopi, kosmetik, lampu, makanan olahan, mainan anak, minyak nabati, minyak atsiri, peralatan medis, dan lain sebagainya. Produk tekstil, produk perikanan. Kita mau lihat sambal misalnya, makanan olahan. Nah, di sini ada informasi tentang persyaratan mutu makanan olahan Malaysia. Undang-Undang Pangan Malaysia di sini disebutkan ketentuan umum, importasi makanan yang diperiksa secara fisik, kemudian standar makanan olahan. Ini juga ada nomor-nomor aturan yang bisa kita kita pelajari lebih lanjut. Nah,
Makanya tadi saya bilang bahwa ini menyiapkan produk itu tantangannya besar karena yang kita mesti pelajari banyak. Dan ini harus dipelajari oleh masing-masing eksportir. Nggak bisa ditanyain ke coach atau ke fasilitator karena fasilitator mungkin dia mengetahui 1-2 produk ya yang memang dia ekspor. Tapi tidak keseluruhan produk. Padahal Bapak dan Ibu sekalian ini jumlahnya 200 orang, mungkin ada lebih dari puluhan produk ya. Nah, itu tugas kita sebagai calon eksportir untuk mempelajari masing-masing. Nah, tapi kita sebagai fasilitator akan memberikan informasi kemana cari datanya. Oke. Baik, saya kembali ke bahan presentasi. Oke. Jadi kita sudah tahu ada macmap.org dan ada inatrims kemendak.go.id. Nah, kemudian mengenai adaptasi produk nih. Adaptasi produk yang Bapak dan Ibu harus pertimbangkan ketika melakukan adaptasi produk. Yang pertama adalah dia harus memenuhi prinsip operable, marketable, dan legally compliant. Jadi produk yang kita mau ekspor itu memang yang pertama ya memang bisa diekspor. Bisa diekspor. Kemudian berikutnya adalah ada marketnya. Dan yang ketiga harus secara legal comply. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian juga mesti mengetahui apakah kita, negara kita ini Indonesia, punya perjanjian perdagangan. Baik PTA, Preferential Trade Agreement, atau FTA, Free Trade Agreement, ataupun CEPA, dengan negara tersebut. Tadi kalau dengan Malaysia, bahkan kita sudah punya masyarakat ekonomi ASEAN ya, jadi kita sudah punya perjanjian perdagangan bebas dengan Malaysia. Kemarin Pak Jokowi baru saja menandatangani CEPA, perjanjian perdagangan bebas juga ya dengan Uni Emirat Arab, sehingga kita punya banyak kemudahan sekarang kalau mau ekspor produk ke Dubai atau ke Abu Dhabi. Kemudian yang berikutnya yang kita mesti kuasai adalah standar regulasi, lisensi dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor tersebut. Apakah US FDA, US Food and Drug Administration, atau USDA, United States Department of Agriculture, atau China Compulsory Certification, atau SFDA, Saudi Food and Drug Authority. Nah, semua standar, regulasi, dan lisensi serta sertifikasi yang dibutuhkan itu harus kita kuasai. Dan kita mesti registrasi. Tadi ada pertanyaan mau registrasi di SFDA di Saudi berapa sih biayanya ya? Biayanya kurang lebih sekitar $300. $300 untuk satu fasilitas produksi. Jadi yang di produknya. Kemudian yang diminta oleh negara tersebut. Jadi kayak misalnya ya, apa sih fungsi labeling dan marking? Fungsi labeling dan marking adalah untuk memudahkan konsumen membaca tentang informasi produk tersebut. Oleh karena itu kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin ekspornya itu ke negara-negara berbahasa Arab, maka labeling dan markingnya itu diminta untuk dalam berbahasa Arab. Kenapa? Ya karena yang membaca kan konsumen yang berbahasa Arab. Kalau misalnya diekspornya ke Tiongkok, maka diminta labeling dan markingnya harus berbahasa Mandarin. Begitu juga misalnya ke Korea. Tidak serta-merta harus bahasa Inggris. Karena belum tentu juga masyarakat di target pasar kita memang memahami bahasa Inggris. Kemudian labeling dan marking itu juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh negara bersangkutan.
Dan yang berikutnya adalah sekarang ini banyak sekali negara-negara yang meminta agar produk juga bisa memenuhi standar lindungan lingkungan ya, environmentally friendly, kemudian tentang energi efisiensi, tentang sustainability, halal, organik, dan lain-lain. Maka ini juga kalau kita bisa membuat produk kita bersertifikat organik, bersertifikat halal, kemudian punya punya sertifikat sustainability, itu akan membuat produk kita bisa stand out from the crowd ya, bisa mempunyai nilai tersendiri di mata masyarakat khususnya negara-negara maju. Lalu berikutnya adalah kita juga harus tahu bahwa ada beberapa produk yang dilarang masuk ke negara tertentu. Kalau yang sudah ikut pretest ada pertanyaan kan ya, di Australia dan Selandia Baru itu produk dengan berbahan baku apa yang dilarang. Australia itu melarang produk-produk dari Indonesia yang berbahan baku dari daging dan unggas. Daging dan unggas. Ntar kalau postes bisa jawab tuh. Kenapa? Karena memang ya Australia tuh perlu memproteksi industri peternakannya, karena kita tahu Australia dan Selandia Baru itu industri peternakannya kan memang menjadi tulang punggung negaranya ya. Makanya produk-produk yang menggunakan bahan daging dan unggas dari luar negeri itu sangat sulit masuk ke Australia. Kecuali kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa daging dan unggas yang digunakan adalah memang yang kita impor dari Australia. Kemudian kita juga harus melihat local culture dan language ya, perbedaan arti warna misalnya. Kayak misalnya kita mau ekspor pakaian ke Afrika. Kemudian kita menggunakan warna-warna yang menurut kita di Indonesia ini warna-warna itu adalah warna-warna yang keren, warna-warna yang kalem. Misalnya warna-warna pastel, warna-warna seperti abu, coklat gitu ya. Mungkin ya biru gitu. Nah, buat orang Afrika ternyata itu warna-warna yang nggak baik. Warna-warna buat mereka yang baik ada warna-warna yang ngejreng. Sama misalnya kita mau ekspor tekstil ke India. Juga ada perbedaan preferensi warna. Nah, ini lokal culture ini juga kita harus pertimbangkan. Sama seperti kenapa sih ada produsen mukena di Bandung yang mukenanya itu banyak dipakai oleh sosialita di Indonesia ini, yang harga mukenanya jutaan gitu ya. Kemudian dia ikut pameran ke Dubai, ternyata nggak ada orang Dubai, orang Emirati yang menginginkan membeli mukena yang bagus itu. Ternyata orang Emiratinya bilang bahwa ya kita nggak butuh secara culture orang Dubai dia nggak butuh alat sholat bantu seperti mukena karena pakaian mereka sendiri sudah sangat layak dan sudah sangat boleh dipakai untuk sholat. Makanya kemudian dia ngeluh, Pak, kok saya ikut pameran di Dubai yang beli mukena saya malah justru orang-orang Indonesia lagi, bukan orang Arab di Dubai. Ya karena memang orang Arab di Dubai nggak butuh mukena. Nah, ini yang adaptasi atau perubahan produk yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin memasuki suatu pasar tertentu. Maka tadi saya bilang fokus ke satu negara dulu, pelajari secara mendalam, baru kemudian setelah itu berhasil kita pindah ke negara yang lain. Karena masing-masing negara butuh research yang panjang. Oke, ini market access map tadi sudah kita ini Inatrems juga sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke elemen kompetensi kedua, lakukan analisa usaha ekspor. Nah, kriteria unjuk kerja yang diharapkan dapat peserta lakukan setelah mempelajari elemen ini adalah kompeten dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan produk ya, produk teman-teman sekalian, kompeten dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman, dan kompeten dalam menyusun matriks analisa SWOT sesuai prosedur.
Ini sebetulnya elemen kompetensi 2 ini adalah berkaitan dengan SWOT analisis. Ya, secara garis besar aja kita bahas, karena nggak mungkin detail juga. Jadi analisa SWOT ini adalah alat yang digunakan oleh eksportir untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja mereka dari sisi produk ya, dan kinerja pesaing secara objektif. Jadi semua faktor dalam analisa SWOT akan membantu teman-teman semua pelaku eksportir untuk membuat keputusan yang lebih cerdas bagi perusahaan, seperti apakah akan melakukan ekspor ke satu negara tertentu, atau mau ekspor sendiri, ekspor secara bersama-sama, ekspor dengan just tip tadi, menentukan produk apa yang akan diekspor, berapa harganya, bagaimana menghadapi kompetitor, dan lain-lain. Ini bisa dilakukan dengan melakukan analisa SWOT. Oke, SWOT sendiri itu punya 4 komponen. Jadi kita punya komponen internal, kekuatan dan kelemahan yang harus kita analisis secara objektif tadi. Dan kemudian komponen eksternal, yaitu ada opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Nah, kalau strength dan opportunities ini dia berfungsi sebagai support system, kemudian weaknesses dan threats ini adalah sebagai barrier atau halangan. Oke. Jadi dalam melakukan analisa SWOT biasanya kita menggunakan TOWS analysis ya. Jadi kita menentukan strategi nih, di pertanyaan di post-test juga ada, pre-test dan post-test juga ada 2 pertanyaan mengenai ini. Bagaimana kita menggunakan SO strategi kah, atau WO strategi, ST strategi, atau WT strategi. Kalau SO strategi adalah bagaimana kita menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian kalau ST strategi adalah menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman-ancaman dari luar organisasi atau perusahaan kita. Sedangkan WO strategi adalah meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. WT strategi untuk meminimalkan. Tadi Pak Andi sudah bahas, melihat ada peluang nih buat memperbanyak ekspor Indonesia ke Saudi Arabia. Lalu kemudian dengan kekuatan jamaah haji kita, jamaah umroh kita yang banyak setiap tahun, maka kemudian pemerintah mewajibkan semua perusahaan jasa yang melayani Putus-putus Bapak, mungkin jaringannya. Jamaah umroh dan haji Indonesia wajib menggunakan sebagian dari produk-produk kita. Kita berusaha. Oh iya Pak. Sekarang jelas Pak. Halo, saya stop video ya Pak ya, skip masalahnya. Saya lanjutkan. Baik, silakan Bapak. Oke. Ya, saya lanjutkan tadi ke case jamaah umroh dan haji ya. Jadi pemerintah mewajibkan sekarang untuk perusahaan-perusahaan provider untuk jamaah haji dan umroh Indonesia di sana untuk menggunakan sebagian kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Nah, kita nanti teman-teman ada tugas nih untuk melakukan SWOT analisis untuk produknya masing-masing. Pak, minta diulang Pak tadi, tidak putus-putus, tidak jelas. Oke, saya ulang. Jadi ketika kita mau melakukan analisa SWOT, kita bisa menggunakan beberapa strategi. Bisa menggunakan SO strategi atau menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kemudian ST strategi, kita menggunakan kekuatan kita untuk mengatasi ancaman-ancaman dari luar perusahaan kita atau organisasi kita. Atau WO strategi adalah strategi untuk meminimalkan kelemahan
agar kita bisa memanfaatkan peluang, dan juga WT strategi, meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar organisasi, ya agar perusahaan kita bisa survive, gitu ya. Nah, contoh yang kita tadi juga udah bahas dan ada di post-test kita adalah ketika pemerintah Indonesia mencoba memanfaatkan peluang meningkatkan ekspor Indonesia ke Arab Saudi dengan menggunakan kekuatan jamaah haji dan umroh kita yang begitu besar setiap tahunnya ke Saudi. Jadi pemerintah sekarang mewajibkan semua perusahaan jasa penyedia catering atau penyedia transportasi, akomodasi di Saudi Arabia yang melayani jamaah haji dan umroh Indonesia untuk menggunakan sekian persen produknya adalah produk Indonesia. Itu adalah salah satu yang disebut dengan SO strategi. Strategi memanfaatkan kekuatan jumlah jamaah haji untuk memaksimalkan peluang, yaitu peluang meningkatkan ekspor Indonesia ke Saudi Arabia. Itu mungkin contohnya ya. Oke, nanti Bapak dan Ibu sekalian ada latihan nih bikin post analisis untuk produk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tuliskan kekuatan-kekuatan yang dimiliki produk dan sumber daya organisasinya, tuliskan kelemahan-kelemahan, kemudian identifikasi peluang-peluang ekspor yang Anda ketahui setelah tadi melakukan riset pasar dengan menggunakan trade map, dengan menggunakan ekspor potensial dan menggunakan tools-tools yang lain, dan lalu juga identifikasi ancaman-ancaman. Setelah ini ditulis semua nih dengan dengan spesifik yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu, maka kemudian tentukan strateginya. Oke, ini misalnya contoh yang kami buat nih untuk Nudira briquettes-nya, briquette yang kami produksi. Kekuatan kami adalah penguasaan pasar ya. Kami punya distribution center di Saudi Arabia, kami punya pabrik milik sendiri, kemudian kami punya investor juga yang komit, kemudian ya pemilik dan direksi juga sangat komit, SDM kami juga muda dan kompeten ya. Ini kekuatan kita. Kemudian weaknesses GMP atau Good Manufacturing Practice dan ISO. Kemudian kami juga masih punya masalah standarisasi produk belum stabil. Kadang bagus banget, kadang masih masih beda gitu hasil labnya dari satu produksi ke produksi yang lain. Kemudian belum sendiri, jadi arangnya masih disuplai oleh banyak supplier. Itu yang menyebabkan standarisasi produk juga belum stabil. Itu misalnya. Kemudian opportunity. Pasar Timur Tengah masih besar, adanya center dan partnership di berbagai negara. Peluang retail ekspor produk briquette di marketplace juga besar. Ini kita lihat sebagai peluang, misalnya. Kemudian ancaman. Persyaratan sustainability dan traceability bahan baku dan produksi dari negara-negara maju. Ini jadi ancaman kita nih. Mereka kepingin tahu ya, apakah arang yang kita produksi tidak membabat pohon kelapa dan segala macam itulah yang berkaitan dengan lingkungan dan traceability ketulusan. Itu udah mulai banyak sekarang diterapkan di negara-negara Eropa. Ekspor kelapa, jadi banyak kelapa ekspor bulat. Nah kalau ekspor kelapa bulat maka importirnya itu dapat semua tuh. Dia dapat kelapanya, dia dapat airnya, dia dapat sabutnya, dia dapat batoknya gitu. Nah, dengan begitu maka itu industri turunan kelapa di Indonesia ya nggak kesempatan dapat bahan baku kalau misalnya kelapa bulatnya diekspor. Tapi di sisi lain ya eksportir kelapa bulat juga kepingin mendapatkan harga yang lebih bagus. Nah, makanya kebetulan harus ada pengaturan tuh. Kemudian standarisasi produk yang semakin ketat. Nah, kemudian kompetitor juga semakin banyak. Dari situ kita bikin analisis SO strateginya seperti apa, WO strateginya seperti apa, SD strategi dan WT strategi. Nanti bisa dibaca, bahannya bisa di-download di kampus UKM.
Oke, sekarang elemen kompetensi ketiga, menentukan spesifikasi dan harga produk ekspor. Kriteria unjuk kerja yang diharapkan dapat menyusun spesifikasi dan fitur produk ekspor, kemudian kompeten dalam menentukan harga jual produk ekspor. Baik, gimana sih cara menyusun spesifikasi yang baik, spesifikasi produk ya? Nah, spesifikasi produk itu paling tidak harus memuat komponen-komponen di bawah ini. Pertama adalah nama produk, kemudian nama dan identitas produsennya. Kemudian apa problem, isu, masalah yang melandasi mengapa produk ini dibuat. Itu harus dibuat statement di dalam spesifikasi produk itu. Jadi misalnya tadi kalau tadi produksi sambal, kan ya, sambal ini dibuat untuk membantu diaspora Indonesia yang jauh dari rumah untuk melepaskan rindu dengan sambal khas Indonesia. Jadi ada isu yang kita mau attack. Misalnya sekarang nih gara-gara pandemi orang-orang Indonesia yang di luar susah dapat sambal-sambal tradisional Indonesia, atau susah tadi ada yang mau jual empek-empek juga, saya lihat tadi ada pertanyaan. Nah, empek-empek ini dibuat untuk melepas rindu teman-teman diaspora Indonesia di luar negeri akan empek-empek yang enak, kemudian bercita rasa tinggi, berstandar kesehatan yang baik, apapun lah yang menjadi value dari produk kita itu dibuat di dalam spesifikasi produk kita untuk dengan narasi yang baik ya. Sekarang kan kita zamannya storytelling ya, narasi itu harus menjadi bagian penting dari produk. Kemudian manfaat dan fungsi. Siapa yang perlu menggunakan produk kita? Buyer personanya siapa? Kemudian penjelasan atau tampilan fisik produknya seperti apa? Kemudian kandungan bahan baku atau material yang digunakan. Proses pembuatan produknya gimana? Kapan? Kalau misalnya memang ada certificate of analysis dari lab, itu harus dimasukkan di situ. Kemudian sertifikasi dan standarisasi serta lisensi yang dipunyai harus dimasukkan. Misalnya sudah bersertifikat halal, sudah punya PIRT, atau sudah punya izin edar dari BPOM. Dan berikutnya kalau bisa dimasukkan juga ke dalam sheet spesifikasinya adalah testimoni pengguna. Ya, kurang lebih contohnya seperti ini. Nanti tolong ada tugas nih Bapak dan Ibu sekalian. Ini template-nya, spesifikasi produk. Ya bisa sih pakai template yang lain silahkan. Tapi paling tidak informasi-informasi yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya itu bisa masuk di sini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bikin spesifikasi untuk produknya masing-masing. Jangan menggunakan template ini. Kemudian menghitung harga ekspor. Menghitung harga ekspor. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghitung biaya dan harga. Ini datanya materi ini saya ambil dari bukunya Pak Nur Samsu Mahyudin dan Pak Nur Hidayat dan Pak Bagus Haryanto. Judulnya Bisnis Ekspor itu Mudah, terbitan Agromedia Pustaka ya, tahun 2020, cetakan tahun 2020. Saya ambil dari halaman 77 sampai 95. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat di buku tersebut juga. Jadi kalau kita mau menghitung biaya dan harga ekspor itu yang pertama adalah kita harus menghitung semua komponen harga. Yang pertama adalah biaya pengadaan produk. Berapa? Kemudian biaya pergudangan dan pengelolaan, jasa-jasa pihak ketiga. Kalau misalnya kita menggunakan jasa-jasa pihak ketiga itu biayanya dihitung semua. Kemudian freight itu biaya pengiriman ya. Kemudian biaya pengurusan dokumen tambahan dan biaya operasional perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Ini semuanya mesti dihitung. Kemudian aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga nih. Kalau kita mau menentukan harga ekspor, yang pertama adalah harga pasar. Jadi kita harus melihat juga harga pasar, gimana caranya melakukan riset.
Risetnya di mana? Risetnya tadi bisa menggunakan trade map, bisa menggunakan juga marketplace. Misalnya menggunakan Alibaba, menggunakan Amazon. Dari situ harga bisa kita tahu. Atau kita bisa juga menggunakan bantuan dari market intelligence yang dilakukan oleh KBRI kita, oleh ADDAK dan ITPC, ataupun fungsi ekonomi di negara-negara sahabat. Kita bisa minta bantuan, Pak. Saya mau jual produk A, bisakah dibantu untuk melakukan semacam market survei tentang produk-produk saya ini harganya kompetitor di negara tempat Bapak bertugas itu berapa? Itu bisa. Kita harus melakukan survei ya. Kemudian segmennya siapa? Jadi kadang produk yang sama karena segmen pasarnya berbeda, maka harganya juga berbeda. Kemudian kita juga mesti melihat tingkat persaingan di pasar tersebut. Kemudian posisi pembelinya. Apakah pembelinya itu sebagai pembeli grosiran atau pembeli retail? Itu nanti akan mempengaruhi juga harga. Tren pasar, kondisi supply dan demand, kemudian metode pembayaran. Semakin menggunakan pembayaran tempo, mungkin harga harus kita tinggikan karena ada cost of money di sana. Tapi kalau misalnya pembayarannya cash, maka harganya juga harus kompetitif. Kemudian keunikan produk, market share, dan stabilitas politik ya. Jadi perlu dipertimbangkan negara tersebut. Kemudian trik penetapan harga dibanding pesaing juga ada beberapa trik. Apakah kita akan menentukan harga di atas pesaing atau kita menjadi followernya pesaing, ya sama aja dengan pesaing, atau di bawah pesaing, atau kita mau menetapkan one price policy, stratification policy, harga diskon, harga psikologis, harga eceran tertinggi. Gitu. Nah ini semuanya tergantung Bapak dan Ibu sekalian nanti mau menetapkannya gimana. Oke. Ini kita nanti lagi menghitung harga FCL, full container load, dan juga harga LCL, less container. Contoh, perhitungan harga jual ekspor full container load untuk 20 feet atau FCL 20 feet ya. Di PT Eksportir Maju Indonesia adalah eksportir coconut fiber. Mereka mendapat informasi dari atas perdagangan di Saudi Arabia bahwa terdapat perusahaan bernama Jeddah General Trading IST yang membutuhkan supplier untuk produk coconut fiber sejumlah 1 kontainer 20 feet per bulan. Dalam permintaan diketahui bahwa muatan coconut fiber adalah 10 ton atau 10.000 kg per kontainer. Kemasan menggunakan plastik polyethylene dengan harga beli Rp3.000 per lembar. Dapat memuat 10 kg coconut fiber. Dengan begitu biaya pengemasan adalah Rp300 per kilogram. Penyusunan dalam kontainer tanpa menggunakan palet dengan biaya tenaga kerja staffing pembuatan per kontainer sebesar Rp50 per kilogram. Pengapalan dan pelabuhan dari Tanjung Priok ke Jeddah pembayaran menggunakan Edside LC dengan biaya bank sebesar $150 per dokumen. Ya. Nah, ini terms and condition tambahannya. PT Ekspor Maju Indonesia mendapatkan coconut fiber dari pengrajin 28.000. Biaya tracking per kontainer adalah 2,5 juta dan biaya forwarder sebesar 500.000. Dokumen tambahan yang diminta adalah Certificate of Origin dan Title Entry dengan biaya total 600.000. Biaya pengapalan dari Jakarta ke Jeddah $980. Ini harga lama ya. Jadi mohon izin Ibu Tiara untuk di mute. Ya, mungkin untuk yang co-host dan host dibantu yang lain. Kami persilakan Pak Marpaung. Lanjut. Baik. Nah, pertanyaan, hitunglah berapa harga yang harus ditawarkan oleh PT Eksportir Maju Indonesia apabila keuntungan yang diharapkan adalah Rp300 per kilogram. Nilai tukar yang dipakai adalah $1 Rp14.000 untuk kurs beli dan 14.300 untuk kurs jual. Oke. Nah, ini juga ada tugas untuk perhitungan harga jual LCL. Tadi kan untuk FCL ya, full container load, sekarang LCL. Ini contoh perhitungan harga jual untuk LCL.
masih tetap sama PT Eksportir Maju Indonesia adalah eksportir coconut chips crackers. Jadi apa namanya snack dari kelapa ya. Mereka mendapat informasi dari ITPC membutuhkan 200 karton setiap bulan dengan isi setiap karton adalah 5 kg. Dengan demikian total order adalah 1000 kg atau 1 ton sehingga bisa dikirim pakai LCL. Kemasan menggunakan yang dimasukkan ke dalam karton box ukuran 40 cm kali yang adalah adalah 5 kg. Biaya pengemasan dengan plastik dan karton adalah 5.000 dibagi 5 kg, jadi Rp1.000 per kilogram. Pesunan di dalam kontainer tanpa menggunakan palet dengan biaya tenaga kerja starting pemuatan kontainer sebesar Rp500 per karton box atau Rp100 per kilogram. Ya. Pengapalannya dari Tanjung Priok ke Jeddah, pembayaran menggunakan telegraphic transfer dengan biaya bank sebesar $40. PT Ekspor Maju Indonesia mendapatkan coconut chips cracker dari produsen di Jakarta dengan harga Rp10.000 per kilogram. Biaya jasa MKL all in, termasuk tracking dari gudang produsen ke gudang MKL, PEB atau pemberitahuan ekspor barang, bill of lading, dan biaya custom clearance untuk 200 karton sebesar Rp2 juta. Dokumen tambahan yang diminta adalah sertifikat of origin, biayanya Rp200.000. Biaya pengapalan dari Jakarta ke Jeddah sebesar $30 per CBM. Nilai tukarnya sekian, 14.000 dan 14.300. Ini tugasnya. Hitunglah berapa harga yang harus ditawarkan per kilogram oleh PT Eksportir Maju Indonesia jika keuntungan yang diharapkan adalah Rp1.000 per kilogram. Ini ada tugasnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tolong dikerjakan, nanti tugasnya diupload juga di kampus UKM. Nanti kami akan review satu persatu tugasnya, dan ini nanti akan bisa menjadi salah satu komponen untuk penilaian siapa yang ikut BIMTEK nanti. Jadi dari peserta ini kan nanti kan nggak semuanya ikut BIMTEK, akan dipilih. Pertama adalah yang hadir di materi di semua materi, terus kemudian yang mengerjakan semua pretest dan posttest, kemudian juga yang mengerjakan tugas. Nah, dari situ nanti akan dilihat ya peserta yang layak untuk ikut BIMTEK. Oke, kemudian ada studi kasus lagi menganalisa peluang produk tertentu ke negara tertentu. Jadi ini case study atau tugasnya, tentukan HS code, lihat potensi pasar melalui ekspor potensial, dalami 1-3 negara potensial, satu saja, nggak usah 1-3 negara, satu saja, cari data sekunder di CIA.gov, buat analisa SWOT seperti yang tadi sudah dicontohkan, tetapkan produk yang akan diekspor dan negara tujuan itu. Susun produk spesifikasinya dan susun harga jual ekspornya. Baik, itu materi dari saya hari ini. Terima kasih, dan kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Baik, terima kasih Pak Rahmat, materi yang sangat luar biasa berdasar pengalaman dari Pak Rahmat sebagai expert yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu para peserta pelatihan pada hari ini, kami persilakan untuk raise hand. Pertanyaan bisa kami layani lewat